Ini ada salah satu pasien yang bertanya ya, di admin nomor 1 ini. Beliau menanyakan bagaimana caranya ya, apa ada amalan yang amal tersebut itu bisa mencegah rumah tangga suami atau istri untuk tidak selingkuh. Waktu itu suaminya sendiri itu bercerita ke sana, karena sedang hilap atau bagaimana saya nggak tahu, sehingga pernah terjadi beliau itu mau melakukan zina, tapi gurunya itu nggak bisa berdiri setelah perempuan itu mengamalkan amalan ini. Setelah dari kalangan anak ini banyak sekali amaliyah yang kita amalkan dan bisa kita gunakan untuk berbagai macam hajat kita. Tentunya semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jalannya, amalannya, ilmunya. Ilmunya bagaimana? Nah, ini namanya adalah ilmu pengikat pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat yang barokah, umur panjang yang barokah ya. Pada malam hari ini saya ingin menceritakan bahwa pengobatan kami di Padepokan Nurul Sejati ini banyak hal sekali ya, banyak, dan permasalahan yang timbul dan yang dibawa sama pasien ke sini sangat banyak sekali. Salah satunya ini ada salah satu pasien yang bertanya ya, di admin nomor 1 ini. Beliau menanyakan bagaimana caranya ya, apa ada amalan yang amal tersebut itu bisa mencegah rumah tangga suami atau istri untuk tidak selingkuh. Nah, nanti ini kita akan tanya kepada apa. Kebetulan Bapak ada di musola ya, jadi kita akan tanyakan persoalan tentang agar istri atau suami itu tidak mudah selingkuh. Ini ada amalannya ya. Ayo coba kita tanya kepada apa langsung.
Mohon maaf mengganggu. Iya. Ada salah satu pasien saudara kita, ya, beliau bertanya masalah keluarga, rumah tangga, ya, agar di antara salah satu istri atau suami itu dia tidak mudah selingkuh. Saya teringat waktu kita masih di Padepokan Lama itu ada pasien, kalau nggak salah itu dari Gunung Api kalau nggak salah, diminta kepada apa untuk diijazahin amalan rumah tangga yang seperti itu. Biar istrinya tidak mudah selingkuh. Ada yang waktu datang bersama-samaan dia suaminya nggak selingkuh, kan ada tuh pasien itu macam-macam tuh. Iya, bahkan ada orang itu datang, kamu tahu ya, Ya, dia datang waktu itu bersama dengan suaminya. yang ikat waktu ikat terus apa? Terus suaminya itu selingkuh terus gitu, selingkuh terus. Sampai istrinya itu benar-benar kesel lah. Selingkuh minta maaf, selingkuh minta maaf. Dan perempuan ini bingung, dia tak bingung mau dicerai, dia itu ingin mempertahankan rumah tangganya dan juga ingat anak-anaknya. Terus kalau nggak bercerai dia sakit hati kan begitu. Sampai akhirnya beliau datanglah ke Padepokan. Dan alhamdulillah suaminya sudah nggak selingkuh lagi. Bahkan pernah waktu itu suaminya sendiri itu bercerita ke saya, karena sedang hilap atau bagaimana saya nggak tahu, sehingga pernah terjadi beliau itu mau melakukan zina, tapi gurunya itu nggak bisa berdiri setelah perempuan itu mengamalkan amalan ini, setelah istrinya itu mengamalkan amalan ini. Yang laki-lakinya itu ketemu sama selingkuhannya mau zina, gurunya nggak bisa berdiri. Kalau yang datang sebelumnya itu yang suka selingkuh perempuannya. Yang satunya itu. Terus akhirnya suaminya yang saya minta untuk mengamalkan ini, alhamdulillah istrinya sudah nggak tertarik lagi dengan lelaki itu, karena dia sendiri juga sepertinya juga nggak mau, tapi karena ada godaan setan ya, ini terjadi seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini loh, kita juga nggak bisa hanya menyelesaikannya dengan logika saja. Bagaimana ketika suaminya bekerja di rumah, sudah mapan, rezekinya ada, tapi dia itu punya ketertarikan dengan mantan, nah begitu. Terus ada juga yang dari Tulungagung itu yang punya istrinya cantik luar biasa, nggak ada kekurangan apapun, cuman dia itu sama istrinya itu nggak bernafsunya sama selingkuhannya gitu loh. Kenapa semacam itu? Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa ketika kita sering melakukan maksiat, maka nanti tidak ada rasa kenikmatan taat. Mata, mulut, telinga sering mendengar, sering berbicara, melihat yang maksiat, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya taat. Nah, ketika hal yang terjadi hal semacam ini bagaimana? Nah inilah, kita ini alhamdulillah banyak sekali, terutama dari kalangan MI ya, dari kalangan Nahdlatul, banyak sekali amaliyah yang kita amalkan dan bisa kita gunakan untuk berbagai macam hajat kita. Tentunya semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jalannya, amalannya, ilmunya. Ilmunya bagaimana? Nah,
Ini namanya adalah ilmu pengikat pasangan atau ilmu pengikat mahabbah. Panjenengan nanti ini bukan pelet ya, ini mahabbah, rasa cinta yang karena Allah. Apa yang punya istri-istri nanti, dan seperti tadi kalau ada orang yang tanya ke panjenengan, amalannya apa, ilmunya apa, ini ilmunya. Jadi ilmu ini ada saya dapatkan waktu saya ikut di provinsi. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Panjenengan yang mau mengamalkan silahkan ucapkan kopi itu atau tulis di dalam kolom komentar kopi itu. Ilmu ini disebut ilmu pengikat pasangan. Amalannya yaitu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah dibaca 1000 kali, ya Rahman dibaca 1000 kali, ya Rahim 1000 kali. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Dibaca dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Selama 3 hari. 3 hari. Selama 3 hari baca Selasa, Rabu, Kamis itu dibaca. Bacanya waktunya Malam. ya jam 12. Iya, jam 12. Kalau panjenengan ada yang minta tolong ke mamanya, ada yang minta tolong ke panjenengan itu istrinya suka selingkuh atau dia mau bercerai dengan suaminya, minta cerai, padahal nggak ada masalah apa-apa, hanya karena gangguan ketiga atau karena pelet atau karena apa, ada orang yang minta tolong panjenengan, sebutkan nama laki-laki dan perempuannya, dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Malamnya membaca ya Allah 1000 kali, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim 1000 kali, 1000 kali. Lalu sampai minta kepada Allah, ya Allah satukanlah 2 hati orang ini seperti bersatunya baginda Rasulullah dan Siti Khadijah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Malam Jumatnya jangan tidur. Setelah itu nanti paginya bikin selamatan. Yang lakuin siapa? Kalau ada orang yang minta tolong, Berarti kita yang melakukan. Kalau mau diamalkan sendiri, umpamanya yang suka selingkuh itu adalah suaminya, maka istrinya. Dia berpuasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti kayak kemarin dulu tuh sebelum kejadian rame-rame itu ada pernah ya 2 orang yang Allah suruh mandi di dalam pegang Allah kan, terus disatukan, diambil rambut dua-duanya disatukan, terus amalannya dikasih ya Rahman ya Rahim 1000 kali 1000 kali. Itu sudah bisa dikatakan. Jadi amalan ini mempunyai 3 tingkatan. Kalau hanya supaya suaminya tetap cinta, tidak selain hati, ini cukup dengan diwiridkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini untuk yang pertama. Kalau suaminya sudah terikat dengan orang lain atau sudah suka dengan orang lain, maka powernya mulai naik, yaitu dengan cara dipuasai Selasa, Rabu, Kamis, dipuasai. Kalau sudah sama sekali tidak ada rasa cinta kepada istrinya, sudah tidak bernafsu, pokoknya pengen bercerai, maka gunakan power yang ketiga, yaitu dengan cara puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumatnya rambut suami atau istrinya diambil, satukan dengan rambutnya suami, masukkan di mori, diikat di malam Jumat itu dengan sambil berdoa, ya Allah, saya tidak mengikat benang ini, tapi saya mengikat hati suami saya atau hati 2 orang ini. Satukanlah hatinya seperti bersatunya
hati baginda Rasulullah dan Siti Khadijah. Setelah itu telah diikat, taruh aja di bawah tempat tidur atau dipendam di bawah tempat tidur. Alhamdulillah dengan izin Allah ada seseorang yang sudah mau bercerai, alhamdulillah tidak jadi. Bahkan ada seseorang yang sering berselingkuh, ketika itu beliau bercerita burungnya nggak bisa bersembunyi dengan izin Allah. Monggo yang mau mengamalkan, saya ijazahkan dengan ikhlas. Tolong kirimkan Al-Fatihah untuk guru saya Gus Rohim, dan juga untuk orang tua saya Bapak Marzuki Muhammad Sutawa, dan juga kalau jenengan berkenannya kepada saya hanya meminta ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya Allah, 1000 kali ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya 1000 Rahim. kali 1000 kali. Ya Allah 1000 kali, ya Rahman 1000 kali, ya Rahim 1000 kali. Itu amalannya. Monggo silahkan diamalkan, semoga bisa memberikan manfaat dan semoga warganya panjenengan semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ini loh pentingnya sebuah amalan, karena ketika kita punya istri, kita punya suami, kita harus tahu bahwa istri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah dengan istri, mungkin dia sudah tidak cinta kepada kita, atau mungkin perkataannya nggak baik kepada kita, nggak perlu kita itu harus marah-marah, menuhankan diri, membentak, memukul. Nggak perlu seperti itu. Cukup dinasihati dengan baik. Kalau memang dinasihati tidak dengan cara yang baik, tidak mau menerima, ya kita harus mau berdoa. Kalau saya bangun malam lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, istriku adalah titipanmu dan sekarang beliau seperti ini, tolong lembutkanlah hatinya ya Allah. Lalu muncullah amalan ini. Lalu ingatlah ijazah yang dikasih oleh guru saya ini. Itu ketika itu. Alhamdulillah sudah banyak yang mengamalkan dan sudah banyak ya. Dan termasuk ketika amalan dibaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dipuasai 3 hari, ditiupkan ke minyak, nantilah saya ijazahkan juga. Bisa untuk pengasihan dan pelarisan dan sebagainya. Tapi ini semuanya sebuah sarana. Nanti kalau yang ini saya ijazahkan nanti ya. Yang khusus untuk ini, monggo yang mau mengamalkan silahkan tuliskan profil itu di kolom komentar. Matur seduluran selawas saking melase, insyaallah. Jangan lupa dibagikan, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.